Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauding Muhammad Ilham dengan NIM S1 20030. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari JavaScript. Di JavaScript yang pertama adalah JavaScript Events. JavaScript ketika digunakan pada HTML, maka JavaScript bisa bereaksi pada events tersebut. HTML events. HTML events bisa menjadi sesuatu yang dilakukan oleh browser atau sesuatu yang dilakukan oleh user. Di sini ada beberapa contoh HTML events. Pertama, HTML ketika halaman web selesai loading. Yang kedua, HTML ketika file yang diinputkan itu berubah. Dan HTML yang ketiga adalah ketika HTML butonnya diklik. Ketika event terjadi, kita bisa melakukan sesuatu. JavaScript dapat membantu kita jika dia mendeteksi ada event di dalam JavaScript tersebut, HTML tersebut. Kita masuk contoh sini, arena events, disisipkan event seperti ini. Di sini event bisa menggunakan tanda titik 1 ataupun tanda titik 2. Kita masuk ke contoh di dalam button. Ada on click, yaitu inilah yang namanya event. Ketika kita mengklik buttonnya, otomatis akan men-trigger eventnya. Ini dia menggunakan inner HTML. Di mana inner HTML sendiri digunakan untuk mengubah tampilan the time is. Kita masuk ke contoh. Untuk memunculkan fungsi inner HTML tanggal, kita klik ini, akan muncul tanggal saat ini. Untuk date-nya. Kemudian kita juga bisa menggunakan inner HTML. Ini juga kita menggunakan inner HTML date. Hasilnya seperti ini. Dan tampilannya akan tetap sama. Kita lanjut ke JavaScript kedua. Selanjutnya. Kita lanjut ke JavaScript kedua, selanjutnya yaitu JavaScript strings. JavaScript strings digunakan untuk manipulasi teks. JavaScript strings itu 0 atau lebih karakter yang ditulis di dalam kode.
Di sini misalnya ada variabel teks. Kemudian dia menyimpan script John Doe yang merupakan script yang ditandai dengan tanda kutip 2. Di sini kita bisa menggunakan tanda kutip 2 ataupun tanda kutip 1 dan hasilnya akan tetap sama saja. Sini kita juga bisa menggunakan tanda kutip di dalam string. Selama tanda kutipnya itu tidak sama. Misalnya di sini kita menggunakan tanda kutip 2, tapi di dalam string kita menggunakan tanda kutip 1. Ini masih dibolehkan. Selama tanda kutip yang di dalam string ini tidak sama dengan yang di luar. Begitupun juga yang kedua ini tanda kutip 2 tapi di dalamnya tanda kutip 1. Begitupun juga yang awalnya tanda kutip 1 dan di dalamnya ini tanda kutip 2. Sini juga ada namanya stringlet, di mana kita bisa mencari jumlah dari string dengan menggunakan properti text titik dot length. Ini kita masuk ke contoh. Terdapat alfabet dari A sampai Z. Kita menggunakan get element by ID. Kemudian kita menggunakan ini HTML. Menggunakan text.length. Ini fungsinya untuk membaca jumlah karakter di dalam string ini. Ini dia, jumlah ini adalah 26. Di sini juga ada escape karakter. Ketika terjadi keharusan di dalam code untuk menuliskan tanda kutip. Untuk contoh, ketika di sini terdapat tanda kutip, untuk kita menggunakan backslash ini tanda kutip Vikings. Kita lanjut ke JavaScript berikutnya. Di sini JavaScript string methods dan properti. Value primitif seperti John Doe tidak bisa menggunakan properti atau metode karena ini John Doe ini bukan objek. Namun dengan menggunakan JavaScript metode dan properti kita bisa menggunakan John Doe ini di values primitif karena JavaScript ini bisa menganu objek masuk ke methods and property. Ini ada stringlet. Sini stringlet ini untuk menampilkan jumlah dari string yang ada. Seperti alfabet ini itu 26. Kemudian di sini kita dapat membagi string ini menjadi beberapa bagian. Di mana ada 3 metode yaitu slice itu start atau end.
kita menggunakan substring, start end, dan substr, start atau length. Untuk di slice, untuk metode slice, kita masuk ke contoh. Sini kita masuk ke contoh. Di sini di stringsnya ada apple, banana, dan kiwi. Jika kita ingin mengambil string banana saja, kita menggunakan init HTML str slice untuk menampilkan banana. Di mana pada string ke-7 sampai ke string untuk menampilkan banana di sini kita menggunakan slice-nya dari huruf 7 sampai dengan huruf 13, yaitu ini banana. Untuk menampilkan banana saja kita menggunakan str slice ini. Jika juga kita ingin menampilkan apple saja, kita bisa slice-nya di sini. Kita mulai juga dari angka berapa di huruf berapa awalnya sampai dengan huruf akhirnya untuk menampilkan lagi yang ini apple ataupun juga kiwi. Di sini juga kita bisa menggunakan parameter negatif, di mana posisinya dihitung dari belakang string. Kita masuk ke contoh. Misalnya di sini slice-nya dari min 12 sampai min 6. Jadi perhitungannya itu dimulai dari ujung dari sebelah kanan ke kiri, tapi tetap akan menghasilkan banana. Kita lanjut ke JavaScript berikutnya, yaitu string search. Di sini JavaScript ini digunakan untuk mencari string. Sini ada beberapa metode untuk mencari string. Yang pertama index of, yang kedua last index, yang ketiga start with, dan yang terakhir adalah end with. Kita lanjut ke string index of. Di sini index of untuk return index of the position. Untuk mencari posisi indeks, dia spesifik dalam string dan teks dalam string. Kita masuk ke contoh sini. Di stringnya please lokasi where locate occurs. Kita langsung masuk. Ini index of-nya lokasi. Contohnya di sini dalam string please locate where locate occurs. Ini kita menggunakan string ini untuk index of-nya locate, dan hasilnya adalah 7. Dihitung dari jumlah dari belakang
sampai pada kata loket itu ada berapa di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan spasinya 7. Kemudian jika kita ingin menggunakan string last index, ini hampir sama saja dengan yang string index of. Bedanya di sini last index ini dia menghitung dari belakang, yaitu last. Kita masuk ke contoh di sini di stringsnya please locate where lokasi of course. Di sini untuk stringsnya 21 karena dihitung dari belakang kata atau kalimat. Kita lanjut. Di sini ada lagi metode string search. Kita masuk ke contoh. Di sini kita menggunakan string search kata locate. Dan hasilnya nanti adalah 7 karena merupakan kita hitung dari awal, dari sini, dari place. Kita lanjut. Di sini metode index of dan search itu adalah dua metode yang sama. Mereka menggunakan parameter dan returns yang sama. Kita lanjut ke string berikutnya yaitu match. Untuk metode match ini dia mencari strings dengan ekspresi dan objek array. Kita langsung saja ke contohnya di sini. Misalnya di sini ada strings derived in spy, stay mainly in the plan. Dan di text match-nya kita masukkan ain. Di mana di sini perintahnya untuk mencari ada berapa ain di strings ini. Dan ini dia ada 3, 1, 2, 3. Karena di teksnya ini ada 3 ain. Di sini 1, 2, 1, 2, 3. Maka muncul di sini ada 3 ain. Kita lanjut lagi. String includes. Metode ini untuk mengembalikan content specific value. Kita langsung ke contoh saja. Untuk di sini string search ini untuk true or false-nya. Jika kita di sini ada teks hello world, welcome to the universe, dan teks include-nya di sini ada kata word, maka perintahnya adalah untuk mencari apakah benar apakah ada kata word di teks ini atau tidak. Dan di sini ada true, berarti kata word itu ada. Kita lanjut lagi. String start with. Kita langsung ke contoh saja.
Di sini dia teksnya hello world, welcome to the universe. Di sini teks di start with-nya hello. Untuk mencari kata hello, apakah ada kata hello di sini, dan ada di sini, kan sini true. Kita lanjut lagi di string and with. Di sini untuk string ini untuk mengembalikan spesifikasi value-nya. Sini kita akan mengecek misalnya jika ada string yang diakhiri dengan kata do. Kita langsung masuk contoh. Ini dia untuk stringnya text John do. Sini kita masuk text and with do. Nanti dia akan mencari value do di dalam string di teks ini. Dan jika dia menemukan itu, maka hasilnya itu adalah true. Dan jika dia tidak dapat, maka ini adalah false. Kita lanjut ke JavaScript berikutnya, yaitu numbers. Untuk numbers di sini JavaScript hanya bisa digunakan untuk tipe numbers. Tipe numbers bisa dituliskan dengan ataupun dengan desimal ataupun bukan desimal. Sekarang kita masuk ke sini contoh dia. Untuk X 3,14 di sini number with decimals. Dan sedangkan jika yang Y-nya adalah 3, number without desimal atau bukan bilangan desimal. Sama halnya dengan ini. Di sini untuk ukuran yang sangat besar ataupun yang sangat kecil, numbers bisa ditulis dengan spesifikasi eksponen. Misalnya di sini X-nya itu 1, 2, 3. Di sini ini maksudnya untuk untuk hitam. Untuk di sini ini adalah E5 ini maksudnya 5 angka. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Begitupun juga N- itu untuk ke arah negatifnya. Kita lanjut ke precision. Di dalam integers numbers without period hanya akurat sampai dengan 15 digit. Kita masuk ke contoh di sini. Untuk X-nya di sini jika digit angkanya masih tidak lebih dari 15, maka akan tetap sama, tapi ketika lebih dari 15 maka akan dibulatkan. Yang ini dibulatkan lagi sampai menghasilkan ini. Kita lanjut di sini untuk penjumlahan angka dan strings.
sini kita masuk ke contoh pertama. Sini kita harus memastikan X dan Y itu merupakan angka sehingga bisa dijumlahkan. Contohnya 10 tambah 20. Masuk lagi contoh. Sini ya. Untuk Z-nya itu adalah pengoperasiannya X tambah Y. Jadi hasilnya itu adalah menghasilkan 30. 10 tambah 20. Dan itu sudah sesuai. Kita lanjut lagi di sini. Numeric strings. JavaScript strings can have design numeric content. Di sini misalnya contoh ketika di sini kita tuliskan 100, maka otomatis di sini ini adalah number. Tapi ketika kita menambahkan tanda kutip 2 ini, maka perintahnya itu menunjukkan ini adalah strings. Ini juga kita bisa gunakan untuk operasi strings. Misalnya untuk X ini 10 dan Y-nya X-nya 100 dan Y-nya 10. Jika untuk Z-nya mau dibagi X per Y, maka hasilnya tetap 10. Tetap terjadi operasi di sini. Di sini juga akan bekerja untuk string 100 dan 10 string. Jika untuk dikalikan, maka hasilnya juga akan menjadi 1000. Akan bekerja, berfungsi. Begitupun juga di pengurangan dan penjumlahan. Kita masuk di berikutnya, none, not a number. Ini singkatan kata yang jika diindikasi angka tersebut adalah bukan angka yang benar. Kita masuk ke contoh seperti ini. Misalnya X itu 100 per dibagi adalah string apple. Nanti itu hasilnya X ini akan muncul none atau not a number karena apel ini adalah bukan angka atau bukan number. Hanya 100-nya yang number, tapi ini bukan number, strings. Selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi global JavaScript isNone untuk menemukan jika value-nya itu adalah number. Misalnya di sini X 100 per apel. Jika kita menggunakan isNone, maka dia akan menghasilkan return true because karena X itu bukanlah sebuah number karena terdapat apel di sini. Lanjut di JavaScript berikutnya yaitu array. Di sini array
bisa digunakan untuk mengumpulkan beberapa values di dalam satu variabel. Misalnya di sini untuk cars bisa langsung ditulis sini Saab, Volvo, dan BMW. Apa itu array? Sini array adalah variabel spesial di mana dia bisa dan satu value. Misalnya kita langsung masuk saja ke contoh. Jika kita sini ada beberapa karakter yaitu kar 1 Saab, kartu Volvo, dan kar 3-nya BMW. Jika kita bisa meringkas ini untuk tidak lagi menulis kar 2 dan kar 3-nya dengan menggunakan array. Di sini kita langsung bisa menulis di sini cars-nya, kita langsung masukkan saja dalam satu variabel supaya ini tidak ditulis banyak kali lagi. Contohnya. Ini dia untuk kita masuk cara menggunakan array. Di sini kita menggunakan tanda kurung yang ini, kemudian kita masukkan itemnya, dan untuk membatasi item itu kita menggunakan tanda koma. Di sini juga kita bisa mendeklarasikan array ini di beberapa line. Misalnya kita enter saja, sini tetap akan sama di sini. Selama tanda kurungnya ini. Kita juga bisa menggunakan array untuk elemen begini, untuk cars 0-nya Saab, cars 1-nya Volvo, dan cars 2-nya adalah BMW. Kita masuk ke JavaScript keyword new. Untuk kita masuk ke contoh sini, course cars, kemudian new array dalam kurung Saab, Volvo, dan BMW. Dua contoh di atas itu adalah sama. Kita tidak perlu menggunakan new array untuk mempermudah pengerjaannya. Kemudian untuk mengakses elemen pada array, kita bisa menggunakan index number. Contohnya di sini, di dalam array cars ini terdapat Saab, Volvo, dan BMW, di mana dalam array ini perhitungannya itu dimulai dari 0. Jadi ini variabel X ini, cars 0 ini, yang ini Saab, jika cars 2 adalah Volvo, dan cars 3 adalah BMW. Kemudian di sini changing an array element. Statement change the first element in class. Kita masuk ke contoh di sini const cars, Saab, Volvo, dan BMW. Kita lanjut ke array const
Di sini JavaScript array cons. ECMAScript di 2015. JavaScript memperkenalkan keyword baru yang disebut cons. Constcars. Cons itu nilainya tidak bisa diganti atau diubah. Contohnya seperti ini, constcar sub Volvo BMW. Jika kita menuliskan di sini Toyota, Volvo, dan Audi, maka hasilnya akan error karena ini tidak bisa diubah. Kemudian array itu bukan konstanta. Di keyword sendiri tidak bisa menunjukkan konstanta pada array. Elemen itu, tapi juga elemen itu bisa diubah atau digantikan. Kita bisa mengubah elemen dari konstanta pada konstanta array. Saya masuk ke contoh. Ada constcars nilai pertamanya sub. Jika kita ingin mengganti elemen itu, kita menuliskannya cars 0, kita masukkan Toyota. Di sini juga kita bisa memasukkan elemen baru, misalnya sini carpus Audi. Kemudian cons block scope. Di sini array bisa dideklarasikan menggunakan cons block scope. Sini array dideklarasikan oleh tidak deklarasikan di blok tidak sama dengan array yang dideklarasikan outside di luar blok. Kita masuk ke contoh di sini. Array bisa dideklarasikan tanpa block scope. Ini adalah block scope-nya di dalam kurung ini, dan di luar ini beda. Yang ini di luar block scope, dan ini adalah di dalam block scope ditandai dengan kurung ke bawah. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.